Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia hari-hari ini telah menjadi dunia yang sakit. Dan salah satu buktinya bahwa dunia ini sakit karena manusia sudah tidak lagi dapat hidup dalam kejujuran. Hari-hari ini kalau kita mau perhatikan di sekitar kita, maka kejujuran telah menjadi sesuatu yang langka. Karena hari-hari ini manusia hidup dengan dusta. Di mana dusta terjadi? Kita dapat katakan di mana-mana dusta terjadi. Yang pertama di dalam keluarga. Dalam keluarga ini posisi yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena di mana-mana kita jumpai suami berdusta kepada istrinya, istri berdusta kepada suaminya, bahkan orang tua berdusta kepada anak-anaknya. Sehingga apa yang terjadi, apa yang ditabur juga dituai, sehingga orang tua didustai oleh anak-anaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa lihat kalau dalam basic keluarga saja sudah saling terjadi dusta, maka bagaimana selanjutnya kehidupan manusia sangat mengerikan. Karena tempat pembelajaran pertama dalam hidup manusia itu keluarga sudah penuh dengan dusta dan saling mendustai. Sehingga yang kita lihat selanjutnya apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat orang terbiasa sekali berdusta. Bahkan sekarang ini dusta telah dianggap sebagai strategi. Banyak orang berkata, ya kalau kita terlalu jujur bagaimana kita bisa berhasil, kalau kita terlalu jujur bagaimana kita bisa maju, kalau kita terlalu jujur bagaimana kita bisa sukses dalam hidup. Sehingga apa yang terjadi, manusia menganggap dusta adalah strategi untuk lepas dari persoalan, strategi untuk bisa maju, strategi untuk bisa sukses. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang saya mau tegaskan, dusta adalah hikmat dari setan. Saya ulangi sekali lagi, kebenaran itu adalah hikmat dari Tuhan yang menuntun kita pada kemenangan dan keberhasilan. Tetapi dusta adalah hikmat dari setan. Dan saudara tahu apa yang terjadi kalau dusta adalah hikmat dari setan? Berarti apapun yang kita kerjakan dengan bekerja sama dengan setan, ujung-ujungnya pasti maut dan kehancuran. Yang ketiga, saya pelajari tentang dusta bukan hanya dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam dunia usaha. Dan sekarang ini saudara-saudara, bagaimana orang bisa sukses dalam dunia usaha seringkali dihubungkan dengan kaitan dusta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa mengerikan sekali orang menjual dan membeli, semua adalah akibat dari dusta. Saya pikir benar juga apa yang kata Alkitab. Alkitab bicara tentang antikris, dan Alkitab berkata orang tidak bisa membeli dan menjual kecuali dengan tanda itu. Dan kita tahu tanda iblis adalah apa? Tanda iblis adalah dusta. Karena Alkitab berkata iblis adalah bapa dari segala dusta. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita lihat penggenapan keberadaan antikris makin dekat, bahwa manusia sudah tidak bisa membeli dan menjual tanpa dusta. Artinya dusta telah menguasai dunia usaha. Dan yang keempat, saya pelajari yang paling mengerikan kemudian dalam dunia pelayanan, dalam dunia gereja juga mulai tersimpan dusta. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah hanya saya mau ingatkan dan saya tegaskan bahwa kebenaran akan menuntun kita pada kemuliaan, tapi dusta akan menuntun kita pada kehancuran. Karena itu hiduplah dalam kebenaran, karena Allah kita adalah jalan kebenaran dan hidup senantiasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya.
Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang percaya kepada dusta. Karena mengerikan sekali, orang sulit percaya pada kejujuran, orang sulit percaya pada kebenaran hari-hari ini. Orang hari-hari ini justru percaya kepada dusta. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang percaya kepada dusta, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 28. Yeremia pasal 28 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Yeremia pasal 28 ayat yang ke-12 sampai 17, demikian firman Tuhan. Yeremia 28 ayat 12 sampai 17. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah, mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Dengarkan sekali lagi, saya ulangi, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir roh yang sama sedang beredar di muka bumi, sehingga dunia ini penuh dengan orang yang percaya kepada dusta. Bahkan bangsa kita telah menjadi bangsa yang percaya kepada dusta. Ayat yang ke-16, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengerikan sekali akhir dari hidup orang-orang yang percaya kepada dusta. Sehingga tegas Yeremia berkata kepada Hananya, karena engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta, maka tahun ini juga engkau akan mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kenapa manusia hidup dalam dusta? Yang pertama saya pelajari, kenapa manusia hidup dalam dusta? Karena pengecut. Karena pengecut. Seorang pengecut adalah seorang yang senang hidup dalam dusta. Kenapa pengecut? Seorang pengecut adalah seorang yang tidak berani menanggung resiko kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebenaran itu sakit, kebenaran itu berat, kebenaran itu ada harga yang harus dibayar. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, harga kebenaran selalu menjadi indah. Harga kebenaran selalu menjadi sukacita. Harga kebenaran selalu mendatangkan damai sejahtera. Tetapi ada banyak orang yang menjadi pengecut. Dia berpikir, kalau saya bicara kebenaran, maka harga yang harus saya bayar itu mahal. Karena itu saya berdusta saja, saya ambil jalan kompromi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus sudah menebus dosa kita dengan harga yang mahal. Dia bukan Tuhan yang pengecut. Dia mati karena kebenaran. Dia mati untuk keselamatan kita. Dia mati untuk sebuah kejujuran. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berkata saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa artinya? Artinya kita menanggapi kasih karunia. Artinya kita menanggapi jalan kebenaran dan kehidupan yang Kristus tawarkan buat kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan ada dusta lagi di antara kita. Meskipun harganya berat, meskipun kejujuran dan kebenaran mahal, tetapi kita membeli kejujuran dan kebenaran. Kita ambil kejujuran dan kebenaran. Kita jalani jalan kejujuran dan kebenaran. Maka yang kita lihat ada kelimpahan berkat anugerah kasih Tuhan yang sempurna. Haleluya. Yang kedua, kenapa manusia hidup dalam dusta? Karena bodoh. Saya ulangi sekali, karena bodoh. Oh, Alkitab dengan tegas berkata, kalau kamu hidup dalam dusta, iblis yang menjadi bapamu. Saudara, kalau kita mau jadi anak iblis, saya sebutkan bodoh. Jadi yang pertama, kenapa manusia hidup dalam dusta? Karena pengecut, tidak berani menanggung risiko kebenaran. Yang kedua, kenapa manusia hidup dalam dusta? Karena bodoh, tidak menyadari risiko dusta. Bahwa risiko kalau kita hidup dalam dusta, kita menjadi anak-anak iblis. Dan apa artinya kita menjadi anak-anak iblis? Artinya kita kehilangan hak waris kita. Karena itu dalam kitab Wahyu dikatakan pendusta tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, iblis itu licik.
Dia ahli membuat kita berpikir, ini kan dosa kecil, ini kan cuman bohong-bohong kecil, ini kan bahkan bohong putih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, jangan bodoh, karena resiko dari dusta adalah kehancuran dan kebinasaan. Yang ketiga, kenapa manusia hidup dalam dusta? Karena jahat, saudara-saudara. Saya ulangi sekali, karena jahat, hatinya jahat, tidak mengenal kebenaran. Orang-orang yang mengenal kebenaran tidak akan terbujuk dalam dusta. Orang-orang yang mengenal kebenaran akan berkata, aku tahu Kristus, aku tidak akan miring ke kiri maupun miring ke kanan, aku mau jalan terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Alkitab berkata, selama kita berjalan dalam kehendak Tuhan, maka segala anugerah dan kasih setianya akan kita rebut dalam hidup kita. Saudara, memang kelihatannya untuk sementara dusta bisa menyelesaikan masalah, untuk sementara kelihatannya dusta bisa menuntun pada keberhasilan, tetapi saya mau beritahu, akibat setelah itu justru yang kita lihat kepahitan dan kepedihan. Karena itu jangan hidup jahat, kenali kebenaran, dan kita akan hidup menjadi berkat. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, kenapa manusia hidup dalam dusta? Karena tersesat. Artinya apa? Terpengaruh, terseret, tidak berjalan di jalan yang lurus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang kadangkala berada di jalan yang lurus dalam tanda petik kesannya membosankan. Orang justru seringkali tabrakan di jalan tol. Kenapa? Karena jalan yang lurus seringkali membuat manusia terlena. Manusia cenderung ingin melihat ke kiri dan ke kanan. Tetapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, jalan yang lurus adalah jalan satu-satunya kita untuk menuju pada tujuan hidup kita, yaitu sorga, rumah Bapa yang kekal. Karena itu jangan biarkan diri kita tersesat. Jangan mau coba ini, mau coba ini. Justru coba-coba itu yang menjerumuskan banyak orang. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita hidup di dalam kebenaran, karena kebenaran akan menuntun kita pada kerajaan di mana kita ditetapkan, yaitu kerajaan sorga, di mana kita disebut sebagai warga kerajaan sorga. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Bahkan mungkin mereka yang selama ini hidup dalam dusta, hamba doakan di dalam nama Yesus, sehingga kami bertobat, kami hidup dalam kebenaran, kami tidak jadi orang pengecut, kami tidak jadi orang bodoh, kami tidak jadi orang jahat, kami tidak jadi orang tersesat, tapi kami jadi orang percaya yang hidup sebagai warga kerajaan sorga yang berkenan kepada Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.